Penyapit. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Sesudah bulan kemarin menyelesaikan bab awal dari Sahih Bukhari tentang Badul Wahyi, awal wahyu turun ke Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita sekarang masuk bab kedua di Sahih Bukhari, Kitabul Iman, bab tentang iman. Imam Bukhari memberikan muqaddimah cukup panjang terkait konsep dasar iman ini, karena memang sangat sensitif ya dalam diskursus akidah Islam. Ini yang membagi umat Islam pada kelompok sesat dan tidak sesat. Kelompok tidak sesat, kelompok Ahlus Sunnah menginduk pada salaf, dan kelompok tidak sesat, kelompok yang sesat adalah kelompok Ahlul Bid'ah dan menyimpang dari akidah salaf. Dan saya sebut sedikit sensitif, mohon maaf ya, saya tidak bermaksud menyesatkan kelompok yang akan banyak kita bahas di sini, tapi hanya mendudukannya pada sedikit menyimpang dari manhaj. Kelompok yang saya maksud adalah kelompok yang mengklaim sebagai salafi, tapi sebagaimana nanti akan kita lihat dalam uraian di sini, mereka sedikit menyimpang dari salaf. Ini yang saya sebutkan tadi sensitif, dan saya tidak menempatkan salafi ini sebagai sesat, tidak, sebagaimana Syiah, sebagaimana Mu'tazilah, Murji'ah, Qadariyah, Jabariyah, yang semuanya bermuara pada konsep dasar iman. Salafi ini hanya sedikit menyimpang dari manhaj salaf, sebagaimana akan kita baca dalam uraian Sahih Bukhari dan Fathul Bari ini. Inilah yang hemat saya terlalu berlebihan kalau kelompok Aswaja, sebutlah mereka menamakan dirinya begitu ya, Aswaja itu Ahlus Sunnah wal Jamaah, kemudian menyebut Salafi ini sebagai Wahabi. Wahabi itu aliran sesat yang pernah ada dalam sejarah, bawaan Wahab bin Rustum ya. Wahab bin Rustum ini tokoh Khawarij. Khawarij itu Pak Bu, cirinya kenapa mereka sesat? Karena mereka berani mengkafirkan orang Islam. Dan konsep kafir mengkafirkan itu berawal dari konsep dasar iman ini. Maka ketika ada kelompok di Saudi Arabia yang kebetulan saja
mengikuti ajaran Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Wah, cenah ieu Wahabi. Apa maksud Wahabi teh? Sesat. Saya dulu pernah mewawancarai Ustadz tentang Mukhtar, ya, seputar diskursus Wahabi ini. Apakah Muhammadiyah dan Persis yang sering dituduh Wahabi oleh Aswaja betul Wahabi? Kata beliau tidak persis sama. Ada banyak hal yang berbeda. Wahabi itu, mohon maaf ya, tanda kutip, sangat radikal, sangat radikal. Terlebih mereka didukung oleh kekuasaan, berani membongkar semua petilasan, ya. Persis Muhammadiyah kan tidaknya. Apakah kemudian Persis Muhammadiyah datang ke kuburan Mahmud sana bongkar perang? Kan tidak. Dan berani dalam memponis keluar dari Islam, batal Islamnya itu kelompok Wahabi itu. Tapi kan Persis Muhammadiyah tidak, ya, masih berbesan-besanan dengan kelompok Aswaja, ya kan? Ya, mungkin bapak di sini, ibu ada yang punya menantu, ya, Nahdiyin gitu kan? Ya, kalau keluar dari Islam, ya begitu. Nah, mungkin miripnya yang disebut Wahabi ini, punten ya, dengan kelompoknya Ustadz Abu Bakar Basir, ya, Aman Abdurrahman, Ustadz Aman Abdurrahman, dan kelompok-kelompok lainnya yang sering disebut teroris, ya, oleh media. Karena memang kalau kita baca telaah pemikiran Amroji, ya, Ali Gufron, atau yang kemarin-kemarin Ustadz Aman Abdurrahman yang divonis mati. Kenapa beliau berani memfatwakan silakan bom tuh polisi di mana di Jakarta tadi Kampung Melayu kan, ya. Polisi yang sedang Jumatan di Cirebon, ya, atau ke Jumatan mah, ya. Tapi sudah doktrinnya begitu. Haram menjadi polisi, haram menjadi tentara, ya. Haram menjadi pegawai kehakiman. PNS itu yang halal cuma 2, bidang pendidikan dan kesehatan. Sisanya haram gitu. Nah, ini lebih dekat lah mereka itu ke Wahabi, kata Ustaz tentang Mukhtar rahimahullah. Saya pribadi tidak menilai kelompok Salafi dengan ponis Wahabi, ya, karena saya nggak mau menempatkan mereka dalam kelompok sesat, ya. Cuma memang tadi ada sedikit menyimpang dari manhaj salaf, meskipun mereka, mohon maaf, mengatakannya sebagai salafi, ya. Dan bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang menyimak buletin at-taubah, kita kan pernah bahas, ya, kurang lebih 4 edisi dulu, 1 bulan berturut-turut menjelaskan apa bedanya salaf dengan salafi. Bukan di persoalan fikih, tapi di persoalan konsep dasar iman ini. Imam Bukhari di sini menjelaskan iman itu wa huwa qaulun wa fi'lun. Dalam riwayat lain qaulun wa amalun wa yazid wa yanqus. Iman itu mewujud dalam perkataan dan perbuatan, dan bertambah juga berkurang. Ini bapak-bapak, ibu-ibu tolong menyimaknya dengan cermat. Saya juga mencoba menjelaskannya dengan cermat agar tidak ada salah faham. Sering ini dijadikan dalih, Pak, kemana nih udah seminggu nggak ngaji, nggak sholat berjamaah ke masjid. Aduh, Pak Ustadz lagi yankus, sedang turun imannya, cina gitu. Kewelah cina kalau sedang yajid, kalau sedang bertambah imannya. bukan begitu, ya. Maknanya bukan begitu.
Dan pernyataan iman qaulun wa fi'lun wa yazid wa yanqus, Imam Ibnu Katsir di sini menulis Ibnu Hajar mengutip dari kitab Ta'dzim Qadri Shalah yang ditulis oleh Muhammad bin Nasr Al-Marwazi. Ini dikatakan oleh para a'immah, imam-imam salaf. Wa manuqila 'anis salaf sarraha bi Abdul Razzaq fi musannafihi. Diuraikan detail pernyataannya dalam musannaf Abdul Razzaq. Abdul Razzaq ini ulama salaf, gurunya Imam Bukhari, seanteragan dengan Imam Ahmad bin Hanbal, ya, dengan Az-Zuhaili dan lain-lain. Az-Zuhaili, ya senior Imam Bukhari. Ishaq bin Rahawai, ya, itu ada kitab-kitab hadisnya, meski kita nggak populer mendengarnya. An Sufyan Ats-Tsauri, dari Sufyan Ats-Tsauri. Ini kan imam mazhab, cuma memang mazhab Tsauri sekarang tidak ada kelanjutannya, karena mazhab itu kan dalam fikih kurang lebih ada 13 ulama mazhab, imam mazhab itu. Cuma yang sampai ke kita 4, 5 lah mendek dihitung dengan mazhab seperti Subul Salam, ya. Yang sampai ke Indonesia 4 atau secara umum ada 5. Itu karena pengaruh pelanjut dan kitab. Jadi yang 5 mazhab ini pelanjutnya ada, tokoh ulamanya, dan kitabnya masih ditulis. Tapi ulama-ulama yang lain seperti Sufyan Ats-Tsauri, muridnya habis di dalam sejarah, dalam perjalanan nggak ada lagi muridnya. Mungkin ada muridnya cuma nyeberang ke mazhab lain, atau nggak ada lagi muridnya menulis kitab. Akibatnya tidak dijadikan rujukan. Malik bin Anas, ini mazhabnya mazhab Maliki. Nah ini mah sampai sekarang muridnya ada, pesantrennya ada, kitabnya juga ada. Al-Auza'i ini juga imam mazhab, ya. Ibnu Jurayj, Ma'mar wa ghairihim. Wa haula'i fuqahaul amsar fi asrihim. Mereka adalah fuqaha negeri di masa mereka. Fuqaha itu berarti imam mazhab. Wa qadza naqalahu Abul Qasim Al-Lalikai fi kitab sunnah. Demikian juga Abu Qasim Al-Lalikai ini terkenal dengan kitabnya tentang rawi-rawi mudallas. Anis Syafi'i, dari Imam Asy-Syafi'i, wa Ahmad bin Hanbal, Imam Ahmad bin Hanbal, wa Ishaq bin Rahawai, wa Abi Ubaid, wa ghairihim minal a'immah. Para imam salaf ini semuanya mengatakan qaulun wa amalun wa yazid wa yanqus iman itu. Wa rawa bi sanadihi sahih anil Bukhari. Imam Bukhari meriwayatkan sanadnya yang sahih. Qala, kata Imam Bukhari, laqitu aktsara min alfi rajulin minal ulama bil amsar. Aku bertemu lebih dari 1000 ulama negeri. Loba kene ayeuna mah moal 1000, ya. Berapa? 1000 ulama yang terkenal di pelosok negeri. Fama ra'aitu ahadan yakhtalif. Aku tidak menemukan seorang ulama pun yang berbeda pendapat. Fi annal imana qaulun wa amalun wa yazid wa yanqus. Bahwasanya keimanan itu qaulun, perkataan, wa amalun, perbuatan, wa yazid, bertambah, wa yanqus, dan berkurang. Itulah kenapa Imam Bukhari kemudian mengutipnya di awal bab iman ini. Iman wa huwa qaulun wa amalun wa yazid wa yanqus. Apa maksud qaulun wa amalun? Maksudnya iman itu juga, pakai juga, mewujud dalam perkataan berupa ikrar iman, wa amalun, dan dalam wujud amal-amal soleh. Saya pakai juga karena iman itu kan maknanya tasdiq. Tasdiq itu meyakini, ya,
membenarkan, yakin Allah itu Tuhan, yakin malaikat itu ada, ya. Bapak-bapak percayakan Al-Quran itu kitab dari Allah, Pak, percaya? Percaya. Itu unggul Mendikbud, unggul Menteri Agama untuk percaya mah. Itu nu ngangkatna jigana sarua. Kenapa? Karena mereka tidak mau merujuk Al-Quran sebagai rujukan utama dalam perundang-undangan, dalam permen, dalam kepres. Kalau betul Al-Quran dirujuk iman, tasdik, ya pastinya nggak akan keluar kepres yang melegalkan miras meski di tempat terbatas. Tidak akan keluar Permendikbud yang melegalkan Cina. Tidak akan keluar, atau sekarang tidak akan dijadikan prolegnas tahun 2022 RUU TPKS, ya. Yang menolaknya juga PKS saja. Semua fraksi menyetujui, ya. Dengan catatan bukan berarti kita menolak kekerasan seksual, dah rendah teuing atau hukumanna. Mahasiswa cuma dieureunkeun tina mahasiswana kuduna ge dihukum mati. Sekarang cenahnya anu cenah ustad, tong disebut ustad cenah. Nu di Cibiru punya menghamili berapa? 12 santri. Hukumanna kebiringeun teuing. Paeh atuh kuduna. Hukuman mati di Al-Quran, kalau enggak disalib, pasung sampai mati. Antep tong di paraban. Sapaehna an yuqattalu au yusallabu. Munah teh dikebiri. Hirup kene berarti di paraban ku urang. Sok tanya tuh orang tuanya atau santrinya, apa hukuman yang layak buat dia? Mati. Wal mungkin tuh. Dan itu Al-Quran membenarkan. Ieu mah jaba hukuman PKS pencegahan kekerasan seksual jaba rendah, jaba dilegalkan zina. Nah itu yang kita nggak sependapat. Jadi yang melanggar itu yang kekerasan. Kalau yang suka sama suka mah silahkan. Kalau Al-Quran dijadikan rujukan gak mungkin begitu. Kita yakin Nabi Muhammad itu Rasul di antara Rasul-Rasul yang banyak. Kita yakin hari akhir itu ada. Makanya kita ibadah, sodako, ya, saum. Dan yakin bahwa takdir itu ada. Bahwa meninggal itu urusannya takdir, ya, gak bisa diusahakan. Bagaimana ya agar bisa meninggal wafat seperti Mang Oded? Eta mah takdir. Nabi juga meninggalnya nggak begitu, ya. Nabi wafatnya susah, berat. Sakaratul maut Nabi berat. Apakah berarti Nabi banyak dosa? Kabinabina, ya, itu bagian dari takdir. Makanya saya tanya, kalau memang iya ini hadisnya sahih, memang bisa diamalkan. Nggak poe Jumat ngadoa, ya Allah mautkan aku bunuh diri itu sekalian. Nggak bisa, itu mah takdir. Takdirnya Mang Oded begitu, gitu. Ya kita berharapnya ringan, tapi bukan berarti berat sakaratul maut kemudian juga banyak dosa. Enggak, Nabi itu paling berat sakaratul mautnya. Karena Nabi sendiri yang mengatakan, karena para nabi itu diberikan ujian lebih besar daripada umatnya, meninggalnya pun lebih berat daripada umatnya. So, aku baca hadis-hadis tentang kewafatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian karena inti iman itu tasdik, nah pernyataan qaulun wa amalun ini tambahan. Jadi bukan hanya tasdik, iman juga mewujud dalam perkataan dan perbuatan. Maka dari itu kita belajar dari sejak diniyah dulu, iman teh naon Pak? Tasdiqun bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan. Naon ieu maksud ieu teh? Bahwa yang namanya iman mewujud dalam perkataan berupa ikrar. Ketika seseorang mengikrarkan iman, maka iman itu harus diakui.
Kalau kemudian ada amal-amal dia yang menyimpang dari keimanan, selama masih ada amal-amal lain yang juga mewujudkan keimanannya dan ikrarnya belum dicabut, maka dia tetap mukmin. Jokowi mukmin lain. Mukmin, Pak, harus begitu kalau kita merujuk akidah salaf. Karena Jokowi masih ikrar iman dan beliau tidak mencabut ikrarnya. Saya sekarang sudah kafir, tidak percaya Allah dan Rasulnya. Itu pernah gitu? Enggak. Jokowi masih sholat, Pak? Masih. Saya pernah ngobrol dengan Prof Wildan, ya, masih cenah. Oh, PKI naon cenah. Bogo tukang sholat lain cenah. Tama biasa we anu nya anti. Masih sholat Jumat, zakatnya banyak, umrohnya udah 3 kali, haji lagi. Itu amal-amal iman bukan? Amal wujud iman. Nah, selama itu ada, maka harus diakui sebagai keimanan. Meskipun Bapak Jokowi dan mayoritas pejabat negara tidak menegakkan syariat Islam yang menurut Al-Quran, wa man lam yakum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Kafir, vonis kafir menurut ulama salaf itu bukan kafir mengeluarkan dari Islam. Vonis kafir dalam ayat Quran dan hadis itu ditujukan untuk orang kafir. Kalau kenanya kepada orang Islam yang masih qaulun wa amalun, maka kafirnya sebagai tahdzir, peringatan. Amalnya amal kafir atau dia seperti orang kafir. Itu maksud iman qaulun wa amalun. Selama Bapak Prabowo bawa weda ini masa kompetnya Pak Jokowi, Bapak Prabowo nya Bapak Surya Paloh, mereka masih sholat, mereka masih zakat, masih Jumatan. Pak Anies Baswedan kan ngayakeun Imlek bersama, Natal bersama, corona ge Natal bersama. Senat pilihan 2 Anies Baswedan, tapi ngayakeun Natal bersama ke corona oge. Virtual. Kan itu amal kafir. Tapi Pak Anies Baswedan masih sholat, masih Jumatan, masih zakat, masih pengajian. Maka keimanannya harus diakui. Jadi maksud qaulun wa amalun itu ketika seorang mukmin masih wujud terlihat dalam ikrarnya dia beriman, amalnya masih ada amal-amal iman, maka keimanannya itu sah. Kalaupun kemudian ada hadis yang menyebutkan la yu'minu, tidak beriman, bukan berarti tidak beriman alias kafir. Maksudnya tidak sempurna iman. Persis kita mengatakan, kata Ibnu Hajar, dasar kamu bukan manusia. Gimana jelema lain gitu. Jelema lain, Pak. Eta dicarekan jelema. Maksudna naon? Bukan manusia yang sebenar-benarnya manusia. Jadi hadis-hadis Nabi, tidak beriman orang yang tidak menghormati tamu, tidak beriman orang yang tidak menghormati tetangganya, tidak beriman orang yang menyakiti tetangganya. Makanya para syawai misalkan si bapak ini si ibu eta teh ya, tetangga-tetanggaan teh, apakah kemudian otomatis jadi kafir? Tidak, maksudnya tidak sempurna imannya. Kalau kemudian ada vonis kafir, kafirnya itu kafir amali. Ini tidak menetapkan hukum Allah. Di Al-Quran disebut kafir, ya kafir amali, kafir amalnya, tidak sampai ke akidahnya, karena masih ada qaulun wa amalun yang lain.
ini tidak menetapkan hukum waris, ya. Iya, itu disebutkan kafir. Maka dari itu Ibnu Umar memberikan catatan, nanti kita bahas di bab berikutnya. Kita nggak boleh seperti Khawarij. Apa Khawarij itu? Innahum muntalaqu ila ayatin nazalat fil kuffar faja'aluha fil mu'minin. Mereka mengambil ayat-ayat yang diturunkan untuk orang kafir lalu dikenakan kepada orang beriman, jadinya menyimpulkan orang beriman teh kafir. Apa yang dimaksud ayat-ayat untuk orang kafir? Yang tegas menyebutkan kafir, yang tegas menyebutkan tidak akan diampuni, yang tegas menyebutkan akan kekal di neraka selama-lamanya. Ini ayat-ayat untuk orang kafir. Saya pernah bacakan ya ketika rame kasus almarhum Ustadz Prawoto, ya, yang dibunuh oleh orang gila cenah. Kan di ayatnya wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajazauhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiba 'alaihi wa la'anahu wa 'adda lahum 'adzaban 'azima. Orang yang membunuh mukmin dengan sengaja, direncanakan, diniatkan, maka balasannya adalah neraka, dia kekal di dalamnya. Cing ceten lumayan saya Prawoto kekal ceneng gitu. Kan dia masih sholat, masih ngaji, kok mesti di penjara? Nah, ayat itu Pak Bu ditujukannya untuk orang kafir yang membunuh orang Islam dengan sengaja. Kalau ada orang Islam yang melakukan amal begitu, berarti amalnya amal kafir. Amal kafir itu dosa besar. Dosa besar itu tidak akan diampuni oleh sholat, oleh zakat, oleh saum, oleh haji. Mau maka hapus. Kajaba kudu digodogela di neraka. Cuma tidak akan selama-lamanya. Kenapa? Kan hadis syafaat banyak yang menceritakan bahwa orang yang masih sholat, orang yang masih la ilaha illallah ada dalam hatinya meski secuil. Hati letik nama Setia Novanto tidak yakin la ilaha illallah, buktinya Jumatan di Sukamiskin. Berarti ada hati kecilnya la ilaha illallah dalam umum paling ke gereja kan tuh Setia Novanto tuh ke gereja aya Jumatan. Ustaz tahu dari mana? Kan ada Ustaz Aso atau pernah ya salah satu sipirnya bertemu dengan saya khusus. Ya abdi ngajak ngobrol oh sok Jumatan. Kadang rapat DKM ikut, anak suruh banding rum teh ikut, nama DKM penjara. DKM Sukamiskin. Berarti masih ada la ilaha illallah. Hadis-hadisnya banyak. Orang yang seperti itu akan dipindahkan dari neraka ke surga. Itulah makna dari ayat surat Al-Hijr ayat 2, rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Banyak sekali orang-orang kafir yang berharap besar seandainya mereka dulu muslim. Ya kita si Ahok teh ningali puntennya ini contoh anak surbaning rum ya Setia Novanto nya koruptor atau Sirian Jagal Jombang dia nya kanaraka ini contoh walau alam ya soalnya online. Contoh seandainya ini gambaran kita menurut akal manusia pelaku dosa besar itu masuk neraka, tapi mereka boleh dipindahkan ke surga. Nah si Ahok teh kira aduh cermun aing baheula pernah Islam. Kalau Ahok mati dalam keadaan kafir, mati dalam keadaan Islam akan selamat.
si Agnes Monica-nya, si Lionel Messi, si Ronaldo, Barack Obama, najaninina akina bapana orang Islam. Barack Obama tadi aduh cenah urang baheula nya. Siga bapak aing cenah gitu masuk Islam, minimal dengan masuk Islam itu dikeluarkan. Jadi orang kafir berharap aduh kenapa saya dulu gak Islam. Nah ini yang membuat kita sekali lagi kata para ulama salaf harus hati-hati. Iman itu qaulun wa amalun. Selama mewujud dalam ikrar dia beriman, selama mewujud dalam amal iman gak boleh kita batalkan keimanannya. Ayat-ayat yang mengatakan tidak beriman, kekal di neraka, kafir itu untuk orang kafir. Kalaupun mau kita terapkan untuk orang beriman seperti kafir, kafirnya kafir amali, nggak sampai memponis mereka keluar dari Islam. Kalau memponis mereka keluar dari Islam, ngafirkeun teh nggak boleh. Ya, yang contoh-contoh tadi saya sebutkan itu mereka bukan orang kafir. Kalaupun mau kita sebut kafir, kafir amali. Dukatah dayan aidit mah orang PKI mah teuing la ilaha illallah keneh teu sigana henteu tah eta mah meunang dikafirkeun oge tong disolatan mun mau. Tapi tetangga-tetangga kita yang jelas ikrarnya masih la ilaha illallah, osok sholat, ngan memang ngadukung Ahok, lalu mereka meninggal nggak usah ditolak jenazahnya ke masjid, itu ekstrim. Ditolak jenazah disolatkan di masjid karena pendukung Ahok, padahal masih muslim, nggak boleh. Sampai bikin spanduk, kami tidak menerima jenazah Amroji, tidak menerima jenazah Imam Samudra, kan masih muslim. Nggak boleh. Selama masih muslim harus diterima di pekuburan muslim. Selama masih muslim nggak boleh diceraikan dari istrinya. Selama masih muslim ya berhak disolatkan, jangan diharamkan disolatkan. Makanya kita nggak sependapat ya. Ketika Muhammadiyah, tokoh-tokoh Muhammadiyah mengatakan koruptor haram disolatkan, tapi nggak disetujui oleh majelis tarjihnya. Setahu saya, walau alam. Nah, kita akan menjelaskan koruptor itu selama muslim berhak disolatkan, cuma berhak juga tidak disolatkan. Pelaku dosa besar itu kan kata Nabi bukan haram disolatkan, kata Nabi silakan kalian solatkan oleh kalian, saya nggak akan menyolatkan, begitu, nggak mengharamkan. Jadi kalau koruptor jangan disolatkan, jangannya pakai sebaiknya jangan disolatkan oleh kita, silakan solatkan oleh keluarganya saja, itu silakan. Maka dari itu kemudian yazid wa yankus. Apa maksud yazid wa yankus itu? Iman itu bertambah seukuran amal, berkurang seukuran amal, dan tidak hilang selama qaulun wa amalun itu ada. Maka rekan-rekan kita yang mengkafirkan orang-orang yang minta-minta ke kuburan, menyebutnya syirik akbar, yang mencintai Persib lebih dari segala-galanya, syirik mahabbah, syirik akbar. Ari akbar mah tuh panggedena teh naon? Kafir. Itu mohon maaf lebay, terlalu berlebihan. Atuh da nya bobotoh gitu-gitu ke Islam gini. Ya abdi ge bobotoh. Nanti juga bobotoh piking deing manteunya ai bentrok jeung salat mah jeung pengajian ngaji we. Tapi kan bobotoh asli mah pengajian Persib. So, Raja Persib kan? Itu kalau pakai ayat-ayat syirik mahabbah, mencintai selain Allah lebih dari cinta kepada Allah, itu kafir. Iya, itu ayatnya betul, tapi itu ditujukan wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah. Itu ayat ditujukan untuk orang kafir
yang punya sesembahan selain Allah dan mencintainya lebih daripada cinta kepada Allah. Da urang mah teh nyembah Persi banyak. Itu mah bagi orang kafir yang menyembah kepada selain Allah lalu mencintainya, lalu kemudian disamakan, wah ini karena kita mencintai atau lebih takut kepada majikan, lebih takut kepada negara dibanding kepada Allah, berarti syirik akbar. Syirik akbar mah tuh kafir. Ini harus dikoreksi konsep syirik akbar itu. Makanya saya usulkan syirik akbar itu sebagaimana nanti banyak dijelaskan oleh para ulama, satu naon? Ibnu Hajar di sini menyebutkan menyembah berhala. Di luar itu syirik itu adalah syirik amali. Kalau syirik amali masih muslim, bukan syirik akbar. Makanya dikotominya, pembedaannya, klasifikasinya oleh para ulama salaf bukan syirik akbar, syirik asghar, bukan. Tapi syirik i'tiqadi dan syirik amali. Jadi saya ya yang dulu masih belajar tauhid dari Ustadz Abdullah, Hasan, syirik itu kan nggak ada syirik akbar, syirik asghar, tapi syirik i'tiqadi, syirik amali, syirik akidah. Syirik akidah itu ateis, ya, yang meyakini ada Tuhan selain Allah. Kristen, Yahudi, Hindu, Kristen Yahudi kan, Kristen Yahudi menyembah Allah tapi juga menyembah selain Allah. Nah, itu syirik i'tiqadi. Kalau rekan-rekan kita yang percaya dukun, percaya kuburan, ya, percaya benda-benda keramat, karomah, cenah pajarkeun syirik, tapi syirikna syirik amali. Syirik amali itu dosa besar. Jadi, wah cenah usah cadel, cadel tegas ya. Syirik, ngan syirikna syirik amali. Kalau kita sebut syirik akbar atau syar'i jeung kafir. Makanya kalau kita lihat uraian Nawaqidul Islam, pembatal Islam punten dari kelompok Salafi, sok Bandungan. Kalau kita baca Nawaqidul Islam yang dari Salafi, NU kabeh kafir. Tawasul, ya. Kan tawasul di Nahdiyin itu sudah jadi lagu kebangsaan. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana. Naon wae masalahna eta doana. Kan dijadikan lagu kan, tawassalna bi bismillah. Aya deui shalawat tibil qulub ala Muhammadin tibil qulubi. Mana dijang ararapal barudak mah. Kan tawasul. Tawasul seperti itu diponis syirik akbarnya, nyata dek nyeri hati kumah orang-orang Nahdiyin, orang-orang Aswaja. Makanya balik menyerang ke akur, ya, Nahdiyin ngantem Salafi, Wahabi cenah gitu, wah sesat. Ieu Salafi dengan ngantem Aswaja pembatal Islam, wah, karena tidak taat pada rumusan iman yang dirumuskan oleh para ulama salaf. Jadi iman itu yazid wa yanqus, lama ada qaul wa amal, bukan hilang. Enggak usah jauh-jauh ke Bapak Jokowi, Bapak Prabowo yang tidak menegakkan hukum Islam. Ke kita saja. Banyak jamaah kita mungkin menegakkan hukum waris, setelah cenah bagi rata we, tong 2:1 ngarah adil. Kafir tidak menurut Al-Quran? Kafir. Yang dikafirkan itu keluarga itu, makanya keluarga orang. Saya ada yang ngechat, abdi cenah pembaca buletin daerah Cibaduyut, keluarga saya semua begitu, tapi saya nggak setuju, tapi saya nggak bisa melawan. Gimana nyaintin mah tong dikafirkeun da dulurkeun. Ya terima sebagai, bukan kita setuju tapi sebagai pihak yang terzolimi. Jadi harusnya dia dapat 2 bagian, jadi bagi rata karena laki-laki. Sebagai pihak terzolimi terima saja daripada itu tidak diterima. Ya, tidak maslahat. Jadi ibaratnya ini harusnya dapat 2, ini malah dapat 1, yaitu karena terzolimi. Masa kita mau vonis keluarga besarnya sebagai kafir?
Enggak, yazid wa yankus. Karena dia tidak menegakkan hukum waris berarti yankus. Tidak hilang imannya, cuma berkurang. Orang-orang yang minta ke kuburan, yang percaya batu keramat, batu ali, naon deui lah pamusyrikan teh. Anu mujan, nu nyegih, lah maka pesugihan dan sebagainya. Itu selama mereka muslim masih qaulun wa amalun, mereka mukmin. Cuma yankus, tidak yazal, tidak hilang. Jadi nggak boleh kita kafirkan, nggak boleh kita sebut kufur akbar, syirik akbar, munafik akbar selama mereka ada qaulun wa amal. Dan ini yang nanti akan dibahas panjang lebar di dalam kitab Sahih Bukhari ini, ya. Harap bersabar saja, dan saya belum membacakan uraian ini baru sakieu we qaulun wa amalun wa yazid wa yankus. Saya mencoba berhati-hati. Mohon maaf kalau masih juga nggak ngerti, mampu ngajelaskeun sakieu-kieuna gitunya. Insyaallah nanti kita sambung ke kutipan-kutipan dari Imam Bukhari berikutnya. Sekian yang bisa saya bahas pada kesempatan pagi ini. Sebelum ditutup, mangga bila anu bade naroskeun. Mangga Boji. Assalamualaikum. Penimbangannya itu di mana? FDI kalau Syiah insya Allah sudah tahu sebabnya. Kalau untuk FDI dan aliran sesat yang lainnya itu seperti apa? Terus yang keduanya tadi tentang madhab, ada Imam Syafi'i, Maliki dan lain sebagainya. Apakah madhab ya? Itu secara garis besarnya perbedaannya itu seperti apa? Mungkin itu saja. Terima kasih. LDI itu disesatkan. Yang pertama menyesatkan LDI itu NU. LDI itu disesatkan karena memang kan lahirnya di yang mayoritas NU. Karena mereka menyesatkan kita, menilai bahwa kita tidak ikut jamaahnya. Yang tidak ikut jamaah itu kan matinya mati jahiliyah. Di hadisnya begitu kan? Makanya saya juga sering ajarkan ya kepada jamaah Persis atau jamaah yang lainnya, hadis-hadis tentang harus hidup berjamaah. Karena LDI dulunya namanya Islam Jamaah kan, Islam Jamaah. Hadis-hadis yang mengatakan kita harus berjamaah, kalau tidak berjamaah nanti matinya mati jahiliyah. Itu jamaah yang dimaksud di sana adalah khilafah, harus berbaiat kepada khalifah. Khalifah yang dimaksud adalah khalifah yang muslim, meski dia pelaku dosa besar. Presiden Jokowi muslim, SBY, Megawati, najan presiden perempuan, dosa besar kan? Ya, jadi presiden tetap karena dia masih muslimah kita harus ikut. Maksud berjamaah di sana itu jangan separatis, jangan melawan negara. Kalau melawan negara nanti mati jahiliyah. Kenapa mati jahiliyah? Ya mati syahid mah yang berperangnya kan ini muslim itu kafir. Kalau kita melawan negara, punten seperti rekan-rekan kita yang sering dituduh teroris, itu kan mengangkat senjata ke negara kan? Iya muslim, itu muslim, muslim jeung muslim. Berarti perang saudara, matinya mati jahiliyah. Seperti orang jahiliyah. Kata para ulama hadis, nanti juga akan kita bahas. Kalau ada pernyataan mati jahiliyah bukan berarti kafir, tapi seperti orang jahiliyah. Dalam hal apa? Itu perang saudara. Sehingga di Mesir tentarana orang Islam, si Asisi itu yang sekarang jadi presiden Mesir orang Islam, Ikhwanul Muslimin orang Islam. Islam yang Islam perang, ISIS Islam lain, Islam. Tentara Suriah Islam lain, Islam. Islam yang Islam perang, mati jahiliyah bukan mati syahid.
Tapi bukan berarti kafir, hanya seperti orang jahiliyah. Makanya kita nggak boleh mengangkat senjata ke negara, ke khilafah, karena pasti terjadi mati jahiliyah. Itulah kenapa kita disebutnya ahlus sunnah wal jamaah. Itu maksud jamaah. Nah, LDI kemudian sempit memahami apa maksud jamaah di sini teh. LDI. Jadi yang keluar dari LDI tidak ikut LDI, dia jahiliyah. Jahiliyah itu kafir, kafir itu najis, nggak boleh masuk masjid LDI. Kalau masuk masjid LDI bekasnya harus dicuci, karena orang kafir itu najis. Dan itu laporan banyak ya. Habis cenah sholat di masjid eta, nah anggus nate cenah pas keluar teh ditinggal diepel, oh da maneh najis. Nah, ucap najis, masjid LDI, gitu. Begitu Bu, ya LDI itu. Jadi kita ponis sesat karena mereka menyesatkan kita yang keluar dari yang tidak ikut LDI. Nah makanya saya sering bilang siapapun, mau NU, mau Persis, mau Muhammadiyah, jangan sektarian. Anu tuh anggota Persis jahiliyah, gitunya. Anu tuh anggota Muhammadiyah jahiliyah, tidak berjamaah, tidak berimamah, tidak berimaroh. Nggak nyambung tuh. Hadis itu ditujukannya untuk negara ya. Begitu ya. Kalaupun mau memponis yang keluar dari anggota sebagai pembelot, nggak usah bawa hadis itu gitu, silakan. Dan jangankan kitanya di PDIP WG rame, aya banteng, aya celeng. Jadi mengarana keluar ti anggota mah PDIP WG ngambek nya tong boro-boro keluar ti anggota teu taat ka Ibu Megawati we pan disebut bagong. Celeng teh bagongnya. Bagong gitu. Enggak usah bawa hadis. Jadi kalau kita kecewa ini dulu bersama kita, sekarang keluar etama manusiawi lah, tapi nggak usah bawa hadis kayak LDI, terlalu berlebihan alias lebay cek barudak namanya, atau baper. Kemudian yang kedua, Ibu, beda mazhab Syafi'i dan Ahmad Hanbali itu banyak ya, cuma salah satunya dalam hal istidlal. Akan saya bahas sekarang jam 6 kan kajian di pesantren ini, akan bahas ini. Bolehkah menancapkan ranting pohon di atas kuburan? Bolehkah membaca Al-Quran di atas kuburan? Bagi mazhab Syafi'i, termasuk Imam Syafi'i, boleh. Kenapa? Karena Nabi pernah ketika lewat kuburan, dua yang baru dikuburkan ternyata sedang disiksa. Yang satu karena tidak bebersih dari kencing, yang kedua suka menyebarkan berita-berita buruk, mengadu domba, hoax ya. Maka Nabi patahkan dahan, tancapkan, kata Nabi selama belum kering mudah-mudahan siksanya dikurangi. Tah di ibu bedana madhab teh. Kalau menurut madhab Syafi'i ini kan amal Nabi, boleh diikuti. Terlebih ada sahabat yang pernah wasiat, Buraidah al-Aslami, nanti kalau saya meninggal patahkan dua dahan, tancapkan di kuburan saya. Begitu. Tapi kalau mazhab yang lain menilai itu bukan sunnah, itu mah syafaat Nabi, bukan karena dahan rantingnya, tapi karena nabinya. Dadahan itu gak memberikan manfaat apapun, tapi syafaat nabinya. Tak eta Bu, beda fikih madhab teh. Di madhab Syafi'i mah ini karena ranting itu bertasbih. Begitu menjelaskan. Kita baca Fathul Bari, kita baca Syarah An-Nawawi, kitab-kitab madhab Syafi'i. Karena ranting itu bertasbih selama hidup. Kalau sudah kering berhenti tasbihnya. Tasbih ranting saja meringankan dosa, apalagi tasbih manusia, apalagi bacaan Quran manusia. Nah itu pakai apalagi. Kalau yang lainnya itu khusus Nabi.
Kalau betul itu sunnah, pasti para sahabat mengamalkan. Ayat tuh di kuburan Abu Bakar atau kuburan Nabi ditancapkan dahan enggak? Enggak. Kalau memang itu syariat, ditancapkan dahan. Kalau memang itu syariat, kuburan Nabi pasti dibacakan ayat Quran. Enggak. Itu bukan syariat. Ya, ai bid'ah mah bisi kasar teuing teu nyunah we gitulah. Tapi bagi mazhab Syafi'i nah gitu Bu nya, jadi mazhab teh beda fikih ya. Satu hadisnya sama, sepakat sahihnya, cuma fikihnya bagaimana begitu. Dan perbedaan mazhab ini Nabi sudah jamin ijtihad itu, ijtihad kan ini wilayahnya ijtihad. Bagaimana memahami sunnah, bagaimana memahami hadis. Kalaupun salah dapat 1 pahala, kalaupun benar dapat 2 pahala. Jadi nggak mungkin ada yang berdosa. Maka saya misalkan gak sependapat baca Quran di atas kuburan, ditabur bunga ya, kemudian ditancapkan ranting pohon, tapi saya nggak perlu memponis bid'ah, apalagi memponis neraka. Ya itu ijtihad mereka yang keliru. Tapi saya berhak mengajarkan ke jamaah saya itu keliru teh salah. Kita ajarkan yang benar. Ya begitu. Ya. Jadi kita tetap tegas tapi santun. Ya, enggak kemudian membabi buta. Oh bid'ah, finar. Wah tuh karek maot is pinar-pinar pipaseaeun. Begitu Bu. Ada lagi? Satu lagi? Tidak ada. Ya kalau tidak ada terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.